Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, tidak terasa rasanya hari ini adalah pembelajaran 6 di tema 8, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Wah, ini pembelajaran terakhir ya. Hari ini terakhir di tema 8. Coba dibuka bukunya halaman 79. Muatannya bahasa Indonesia. Menyampaikan hasil identifikasi tokoh teks fiksi ya. Nanti kita akan bahasa cerita ya. Fusi si detektif. Baik. Sebelumnya mari kita berdoa. Sebelum belajar dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis sholihin. Ayo ingat kembali penokohan yang terdapat di dalam teks fiksi. Ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, dan tokoh tambahan. Setiap tokoh tersebut memiliki watak yang sama ataupun berbeda. Para tokoh teks fiksi berupa fabel. Nih, fabel apa? Yang tokoh-tokohnya binatang. Menurut Faiz, ya, para tokoh teks fiksi berupa fabel juga memiliki peran dan watak ya. Jadi binatang ini menggambarkan watak seorang sifat manusia. Para tokoh teks fiksi berupa fabel juga memiliki peran dan watak. Misalnya cerita si kancil dan buaya. Nah, kancil berperan sebagai tokoh protagonis yang berwatak cerdik. Nah, sedangkan buaya wataknya bodoh dan jahat, tidak baik. Nah, cerita kancil, masih ingat gak cerita kancil melewati sungai dengan jembatan buaya? Oh, pintar sekali kancil ya. Oh, buaya bisa dibodohi sama kancil. Selanjutnya dalam cerita rakyat ada bawang merah dan bawang putih, di mana bawang merah berperan sebagai antagonis yang memiliki watak tidak baik, sedangkan bawang putih itu watak protagonis, berwatak baik. Peran dan watak tokoh tersebut dapat kita ketahui dan sampaikan dengan cara menulisnya di kertas terpisah. Baik, mari kita baca cerita Fusi si detektif. Malam itu kami pulang dan berlibur. Suasana hujan rintik membambah kantuk kami. Setelah ayah memarkir mobil dan mengunci pagar dan pintu, kami segera membersihkan diri dan langsung tidur. Aku terbangun mendengar suara pintu seperti digedor-gedor. Aku melihat ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 3 lewat. Dini hari berarti ya. Silahkan dibuka bukunya halaman 80. Pukul 3 lewat 30 menit. Berarti sudah hampir pagi. Aku berpikir siapa gerangan yang menggedor pintu rumah. Akhirnya aku putuskan untuk menengok melalui jendela. Jantungku berdegup kencang, manakala ada dua sosok yang samar-samar aku lihat sedang mencari sesuatu di ruang tamu depan. Aku tidak bisa melihat dengan jelas wajah mereka, karena lampu rumah yang temaram. Mereka mengenakan tutup kepala. Aku bingung, bagaimana cara membangunkan ayah yang berbeda kamar denganku. Akhirnya aku punya ide.
Pusi, kucingku yang tidur di kamarku aku bangunkan. Pelan-pelan aku suruh Pusi keluar melalui lubang jendela. Tidak lama kemudian Pusi mengeong dan lubang dengan keras. Ya, tidak lama kemudian Pusi mengeong dengan keras. Kegaduhan Pusi membuat dua orang asing itu panik. Mereka berusaha mengusir Pusi. Namun Pusi tidak kalah sigap. Ia berlari ke sana kemari sambil mengeong dengan keras. Kedua orang itu berlari keluar rumah terbirit-birit. Segera aku membuka pintu, menyalakan lampu, dan membangunkan ayah dan seluruh keluarga. Kami menyaksikan ruang tamu sudah diacak-acak oleh pencuri. Pusi masih tetap mengeong sambil kedua kakinya, kedua kaki depannya mencengkram kain berwarna hitam. Ya, kain itu adalah kain penutup kepala pencuri. Di kain itu tertulis nama toko dan nomor teleponnya. Esok harinya, kami laporkan kepada polisi. Polisi mendatangi toko penjual kain dan menanyakan siapa saja yang datang terakhir membeli kain. Lewat CCTV yang terpasang di toko, wajah pembeli dapat dikenali. Akhirnya, kedua pencuri itu dapat ditangkap polisi. Pusi hebat, kucingku bantu menemukan pencuri. Pusi adalah detektif rumah. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama ada di halaman 80 ya, ada halaman 80. Silakan Lira dibaca nomor 1. Siapa tokoh protagonis dalam cerita di atas? Nah, siapa tokoh protagonis? Tokoh baiknya siapa di atas? Pusi. Pusi dan yang menceritakannya ya. Kita tulis ini halaman 380 ya. Nomor 1, tokoh protagonisnya aku dan Pusi ya. Tokoh aku ini yang menceritakan ya. Coba nomor 2 Nitya baca. Bagaimana watak tokoh aku pada cerita di atas? Sangat cerdas ya. Sangat cerdas karena mempunyai kucing. Kalau kucingnya cerdas, apalagi yang punya ya, sangat cerdas, pandai memelihara kucing. Iya, kucingnya terlatih karena pemiliknya yang cerdas ya. Coba selanjutnya Inayah nyalain mikrofonnya. Nomor 3 baca Inayah. Apakah yang membuat para pencuri akhirnya pergi dari rumah? Iya, sebab si Pusi ya, kucing aku itu mengeong keras ya dan mengganggu si pencuri. Iya, sampai kainnya lepas ya, kain topengnya. Coba nomor 4 Lira, dibaca nomor 4 Lira. Bagaimana watak tokoh Pusi pada cerita di atas? Nah, Pusi itu seekor kucing yang apa? Kucing yang pintar. Seperti detektif ya, pintar ya, detektif. Dia mengambil kain
penutup wajah si pencuri. Nomor 5 dibaca sama Inaya. Nyalain mikrofonnya Inaya. Kalimat manakah yang menunjukkan tokoh puji pusi? Nah, itu di kalimat terakhir ya. Pusi hebat. Nah, pusi hebat. Kucingku membantu menemukan pencuri. Pusi adalah detektif di rumahku. Ya. Nomor 6 dibaca sama Nitya. Nomor 6. Tuliskan rangkuman isi teks pada cerita tersebut. Nah, kamu rangkum sendiri ya. Ya, kamu rangkum sendiri di rumah. Baik. Sampai di sini pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami fiksi, teks fiksi dari penokohan, latar watak, kemudian mengidentifikasi tokoh dan sebagainya. Mari kita tutup dengan membaca doa. Doa dimulai. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna alladzi yanfa'una wa zidna ilma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.